Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Video hari ini dimulai dari masak-masak. Nah, bahan-bahannya sendiri sudah saya siap-siapkan ya. Bumbunya pun cuma menggunakan bawang putih. Kita awali dengan menuangkan minyak terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, kita masukkan di sini ada daging ayam yang sudah saya bumbui kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan sedikit gula. Setelah digongso setengah matang, kita angkat lalu kita lanjutkan dengan menggongso bumbu. Bumbunya sendiri tadi hanya menggunakan bawang putih sama jahe. Untuk sayurannya saya menggunakan wortel, bawang bombay, pokcai, lalu saya tambahkan jamur. Semua sayuran kita gongso dulu sampai setengah matang. Bentar-bentar ngapain nih? Kok pindah-pindah panci? Oh, ternyata sayurannya sudah setengah matang. Langsung saja kita masukkan ke dalam air yang sudah kita masak. Nah, ini saya tambahkan cuka. Lalu di sini ada kaldu khusus buat masak sup. Kita pakai secukupnya saja. Lalu kita tambahkan lada putih secukupnya. Nah, setelah dimasak beberapa menit, lalu airnya sudah benar-benar mendidih, langsung saja kita masukkan daging ayam yang sudah kita gongso tadi. Saya tahu jane arep masak apa lho Mbak, kok sup dikai cuka, kan ya kecut. Aku random sih. Niatnya sih mau masak sup mungkin buat teman-teman yang ada di Taiwan tahu ya. Biasanya ada tuh di acara-acara tertentu. Cuma bedanya di sini aku menggunakan daging ayam. Jadi ya coba-coba aja lah, siapa tahu enak ya kan. Nah, jadi kenapa alasannya saya hari ini bikin sup ke? Ya ini. Bentar, tak cerita dulu. Mungkin teman-teman yang sudah nonton videoku kemarin tahu ya kalau nenek kemarin habis periksa dokter. Nah, kata dokternya nenek kurang mengkonsumsi makanan yang asin. Nah, jadi karena mie-nya itu asin, makanya dokternya menyarankan Simbah untuk sering-sering mengkonsumsi mie ini. Jadi biar mie-nya ini nggak sendirian, aku tambahkan sup tadi loh. Jadi supnya ya tinggal dikocorin aja begini loh teman-teman. Nah, kayak gitu. Semoga aja nanti Simbah suka ya, karena aku baru pertama sih bikin sup kayak gini. Tadi ada nasi sisa kemarin Pak Bos habis menghadiri acara pernikahan temannya dan sudah saya panasin. Jadi menu nenek hari ini cukup lah ya. Lanjut, lagi-lagi aku membahas video kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video kemarin, silahkan di skip dulu ini, lalu ditonton dulu videoku sebelum ini. Karena di akhir video kemarin aku ada nganter nenek ke rumah sakit. Nah, pas mau jalan ke rumah sakit itu kan sudah kegesa-gesa. Akhirnya cucian ini nganggur, nggak kedemek. Apa sih Mbak nggak kedemek? Maksudnya nggak kepegang teman-teman karena sudah kesiangan. Jadwalnya nenek itu harusnya jam 9 sudah sampai rumah sakit. Tapi kita dari rumah setengah 10. Dikarenakan Pak Bos lupa. Ditambah lagi nenek sebelum berangkat itu sudah tak siapkan baju. Tapi nenek nggak keterima. Jadi beliau pilih-pilih baju sendiri sampai siang. Akhirnya ya udah sampai rumah sakit nunggu tuh ada 2 jam kita di sana. Akhirnya karena nenek itu sudah umur 94 tahun. Jadi dokternya bilang besok-besok lagi kalau datang langsung aja masuk, nggak usah nunggu antrian seperti itu. Jadi oke, lanjut, ini jam 8 malam kita antar nenek terapi. Nah, karena ini baru pertama kali jadi aku ajak Pak Bos. Lanjut keesokan harinya. Alhamdulillah semalam terapinya lancar. Nenek juga bisa tidur nyenyak karena sehabis diterapi kata nenek badannya jadi enakan dan sudah mendingan. Ya meski belum maksimal masih butuh beberapa waktu lagi untuk sering-sering terapi. Pak Bos bikin jadwal seminggu 2 kali. Jadi setiap hari Senin sama Jumat nenek ada jadwal untuk terapi. Nggak apa-apa meski nenek harus dipaksa banget untuk keluar ya karena nenek tipe orang yang nggak suka keluar. Tapi karena ini juga saran dari Bu Dokter dan untuk kebaikan nenek juga jadi harus dijalani. Nggak apa-apa nenek, semangat. Jadi karena beberapa hari ini badannya nenek sering pegel-pegel, kakinya suka kesemutan. Jadi disarankan untuk terapi itu tujuannya supaya badannya nenek lebih enteng, lebih enakan. Soalnya kalau sering-sering kesemutan nanti lama-lama bisa nggak kerasa terus jadi nggak bisa jalan gitu kan, kasihan teman-teman ya. Nggak ada yang berharap seperti itu, jangan sampai. By the way
BTW cuaca hari ini sedikit dingin teman-teman, jadi ini nenek tak kerobongin. Cepet sembuh ya nenekku sayang. Lanjut kegiatan hari ini dimulai dari bersih-bersih kamarnya nenek. Saking enaknya tidur semalam nenek hanya bangun 1-2 kali saja. Padahal biasanya bisa 4-5 kali. Pertama aku lipetin dulu di bagian selimut. Selimutnya nenek sendiri ada yang tebal, ada yang tipis karena cuaca ini nggak menentu ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, nggak menentu. Jadi nenek pakai keduanya. Nah ini aku lagi beresin pernak-perniknya nenek. Jadi biasanya nenek tuh kalau nggak bisa tidur, beliau itu utek-utek umek sama pernak-perniknya ini. Kadang sing nyari permen, kadang sing nyari remason, nyari balsem, nyari alah wes warna-warna. Hampir mirip kotak Doraemon. Lengkap teman-teman. Nenek tuh udah protes terus sama anaknya suruh beliin selimut yang agak enteng. Soalnya ini selimut yang aku lipetin ini berat banget teman-teman. Jadi kalau dipakai nenek itu keberatan. Kalau aku yang pakai mungkin bisa keangetan enak tidur ya. Tapi karena ini nenek yang pakai jadi kayak keberatan gitu loh. Ini tuh berat, emang berat banget teman-teman. Mungkin karena tebal itu ya. Jadi dibanding yang lain itu yang paling berat. Seberat harapanku padamu. By the way, kalau teman-teman ada yang ngeh jam berapa aku bersih-bersih kamarnya nenek. Iya, jam 11. Sudah siang banget kan? Ya karena nenek itu bangunnya siang teman-teman ya. Jadi aku harus ngurusin keperluannya nenek untuk sarapan, minum obat, dan pernak-pernik yang lainnya. Jadi aku beresin kamarnya nenek itu belakangan. Setelah nenek selesai sarapan dan minum obat pastinya. Nah di sini ada lemarinya nenek khusus buat nyimpen baju tidurnya nenek. Nah ini aku tata lagi karena biasanya nenek kalau habis ganti baju suka ya ditaruh asal-asalan. Tapi nggak apa-apa, tenang-tenang karena dengan umur nenek yang sudah 94 tahun masih bisa ganti baju sendiri, nggak ngerepotin, itu saya sudah bersyukur sekali. Bukan aku nggak mau bantu, tapi kalau nenek merasa masih mampu, beliau itu masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Meski ya jujur menurutku membahayakan sih, tapi nenek kayak gitu tuh nggak pernah manggil aku teman-teman, jadi siapa yang tahu coba. Sedangkan aku kalau nenek belum bangun aku juga aktivitas di bawah ngebersihin rumahnya nenek. Ya tapi alhamdulillah lah ya nenek sampai sekarang masih baik-baik saja. Doain ya teman-teman, semoga nenek panjang umur dan sehat terus. Amin. Tuh, nenek sudah selesai sarapan, sudah rapi, beliau lagi baca koran. Jadi ya gitu, kalau aku sudah ngurus nenek selesai, saya pastikan nenek itu harus selesai dulu, harus rapi dulu, baru saya lanjut aktivitas untuk mengerjakan yang lain. Untuk teman-teman yang berprofesi sama seperti aku, mungkin sudah nggak heran lagi ya. Kalau badan kita ini bisa dibelah jadi beberapa, itu mungkin pekerjaan kita akan cepat selesai, nggak tring-telenik kayak gini. Tapi karena kita ya terbatas ya, nyambi ini, itu, dan yang lainnya, jadi ya pelan-pelan dikerjakan, yang penting selesai, alhamdulillah. Lanjut, pas banget sama cuacanya dan kebetulan ini sudah selesai kerja, pikiranku langsung tertuju pada makanan. Karena cacing-cacing yang ada di perut aku sudah nendang-nendang. Mereka berprotes, kapan aku dapat makan? Nah, ini di sini ada bubur kacang merah, teman-teman. Kemarin aku habis masak ya. Jadi kalau udah ditaruh kulkas kan seger ya. Kebetulan di rumah nenek ini kan banyak sekali susu, ada sereal juga. Jadi ini aku campur-campur kayak gini teman-teman. Jangan lupa duduk sambil dicampur-campurkan supaya merata. Jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Ayo buat teman-teman yang belum makan, kita makan bareng. Jangan didiemin aja, ayo ikut makan. Ini dibarengin biar seger. Ya udahlah kalau tetap diem aku tak cerita aja ya teman-teman. Nah jadi kapan hari itu kan Pak Bos habis pulang kerja itu bawa angpau atau kacang merah. Katanya muridnya itu ada yang panen, jadi dibawain gitu loh teman-teman. Akhirnya karena Pak Bos itu juga suka kan sama bubur kacang merah, jadi kemarin tak masakin. Wah Pak Bos habis banyak banget. Lah kemarin aku tuh masaknya kan sebaskom besar itu ya, separuhnya itu dibawa ke sekolahan, dibagi-bagiin teman-teman. Katanya suruh nyobain ini masakannya Nia, katanya seperti itu. Lah kan aku ya jadi malu ya.
Tapi ada loh salah satu muridnya Pak Bos, nggak tahu salah satu atau salah dua. Ada yang nonton video aku teman-teman, meskipun nggak tahu dia ngerti artinya atau enggak. Ya sudahlah, lupakan ya teman-teman, itu hanya intermezzo saja. Ya ternyata ini sudah di akhir video teman-teman, terima kasih banyak ya sudah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.